Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Adapun Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Sodom dan Gomora dimusnahkan dan Lot diselamatkan. Puji Tuhan, untuk mengetahui cerita firman Tuhan ini, saya pun sudah sampaikan renungan harian ini beberapa hari yang lalu, yaitu akibat orang benar yang ada di dalam kota Sodom dan Gomora itu tidak sampai 10 orang, seperti yang ditawarkan oleh Abraham dalam doanya kepada Tuhan dengan tawar-menawar. Sehingga karena tidak sampai 10 orang di dalam kota itu, maka firman Tuhan berkata, Sodom dan Gomora pun dimusnahkan. Dengan maksud tentunya semua orang-orang yang ada di dalam kota itu binasa. Dan sebelum kota tersebut dimusnahkan, mari kita akan lihat bersama-sama bagaimana nasib orang yang benar yang tinggal di dalam satu kota yang akan dimusnahkan, yaitu keluarga Lot yang diselamatkan. Dan dari perenungan ini, mari kita akan melihat bagaimana Tuhan kita yang begitu serius selamatkan orang benar, sekalipun hanya satu keluarga, bukan satu kota dan bukan satu bangsa. Tetapi jangankan satu keluarga, satu jiwa saja Alkitab berkata harganya seisi dunia. Sebab satu jiwa bertobat, beribu-ribu malaikat sorga bertempik sorak. Dan kalau kita baca dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-33, di sana firman Tuhan berkata, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kemudian dalam Kejadian pasal 19 ayat 1 yang ceritanya begini, firman Tuhan berkata, ada malaikat yang Tuhan suruh untuk jemput Lot satu keluarga, supaya keluarkan mereka dari kota yang akan dimusnahkan itu. Dan puji Tuhan, setibanya malaikat-malaikat itu, mereka pun berjumpa langsung dengan Lot. Dan dalam Kejadian pasal 19 ayat 12 di sana menjelaskan bahwa lalu kedua orang itu atau malaikat itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu? Pertanyaan ayat ini artinya betapa seriusnya Tuhan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk selamatkan Lot dan keluarganya. Sehingga bertanya, siapakah kaummu? Ini menunjukkan siapakah keluargamu, siapakah margamu, siapakah sukumu, menantumu atau anakmu laki-laki, atau siapa saja. Ada kalimat siapa saja dalam ayat tersebut. Di sini Tuhan mau selamatkan siapa saja. Apakah itu tetanggakah, kerabatkah, handai tolankah? Yang penting sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Alkitab berkata, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Di sini kita melihat di mana Tuhan membuat satu perbedaan antara orang benar dan orang fasik saat bencana terjadi. Oleh sebab itu, pesan firman Tuhan, dalam satu keluarga, jika saja baru saudara yang jadi orang benar melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan,
Jangan jadi lemah, jangan mundur, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Dan yakinlah bahwa satu jiwa yang bertobat menjadi orang benar, orang yang melakukan firman Tuhan, seisi rumahmu akan diselamatkan. Satu contoh, melalui berita dan kesaksian satu orang yang bernama Nabi Yunus. Firman Tuhan berkata, satu kota yaitu Nineve diselamatkan, tidak jadi dimusnahkan kota itu. Tidak jadi dibinasakan orang-orang yang ada di dalam kota Nineve, karena mendengar berita keselamatan yang daripada Yunus. Akhirnya demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.